Pernah nggak kamu merasa capek, tapi bukan capek badan, kayak ada energi yang hilang, tapi kamu nggak tahu siapa yang mencurinya? Aku selalu percaya, hidup itu kayak taman. Kalau kita rawat, tumbuh. Kalau kita biarkan, ya gitu, jadi liar, kusut, nggak enak dipandang. Tapi ada satu hal yang dulu nggak pernah aku pikirkan. Taman itu bisa dirusak, bukan oleh angin atau hujan, tapi oleh orang-orang yang kita biarkan masuk. Dulu, hidupku sederhana, berangkat pagi, pulang malam, besoknya ulang lagi. Kupikir itu normal. Kupikir semua orang menjalani hal yang sama. Sampai lingkungan itu mulai berubah. Bukan berubah secara tiba-tiba, tapi pelan. Halus, sehalus bisikan. Awalnya cuma komentar kecil. Kamu lihat si A, kok gitu sih bajunya? Lalu gosip yang nyerempet-nyerempet. Aku cuma kasih tahu kamu ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Dan setiap hari, aku dikelilingi orang-orang yang seolah hidupnya cuma punya satu hobi. Menjatuhkan orang lain. Ada yang nyinyir. Ada yang sinis. Ada yang hobi ngejek. Ada yang pura-pura baik, tapi menusuk dari belakang. Dan anehnya, aku bertahan. Aku pikir semua itu normal. Aku pikir semua kantor memang begitu. Sampai suatu hari, ada momen kecil yang mengubah semuanya. Hari itu aku kerja agak lambat, karena lagi kurang enak badan. Dan tiba-tiba, salah satu dari mereka nyeletuk. Kalau nggak sanggup ya bilang, jangan nyusahin tim. Padahal aku nggak minta bantuan. Padahal, aku cuma berusaha menyelesaikan tugas. Tapi kalimat itu nyangkut kayak duri kecil di dada. Malamnya aku pulang, masuk kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa ngerti kenapa. Bukan karena kerjaan berat. Bukan karena masalah rumah, tapi karena aku merasa habis. Capek kosong. Gak ada semangat. Dan aku baru sadar satu hal. Aku selama ini hidup di lingkungan yang pelen-pelen merusak aku. Tapi aku tetap bertahan, karena takut disebut drama. Besoknya, aku coba mulai menjauh. Gak ikutan gosip, gak ikutan ketawa kalau ada yang diejek, gak nimbrung kalau ada yang mulai menyebarkan energi negatif. Dan reaksi mereka, boom, langsung ribut. Ada yang bilang aku sombong, ada yang bilang aku sok positif, ada yang bilang aku berubah sejak ikut kursus self-healing. Padahal aku cuma pengen hidup damai. Itu doang. Tapi lucu. Ya, orang toksik itu biasanya paling ribut kalau kehilangan penonton. Lama-lama, aku mulai sadar. Bukan cuma aku yang capek. Ada 1-2 orang yang ternyata merasakan hal yang sama. Kami mulai ngobrol, saling cerita, dan pelan-pelan membentuk kelompok kecil yang lebih sehat, lebih jujur, lebih manusiawi. Dari situ, aku belajar sesuatu. Lingkungan sehat bukan lingkungan tanpa masalah, tapi lingkungan yang menyelesaikan masalah tanpa saling melukai. Pelan-pelan, aku mulai mengupgrade lingkunganku sendiri. Bukan dengan mengubah orang lain, tapi dengan mengubah kompas yang kupilih untuk kuikuti. Aku mulai pilih teman dengan hati-hati, mulai menjauh dari drama, mulai fokus memperbaiki diri, mulai belajar ngomong tidak, mulai belajar memaafkan tanpa mesti berdamai dengan semua orang. Dan ternyata hidup jauh lebih ringan. Aku bisa ambil napas tanpa beban. Aku bisa tidur tanpa drama. Aku bisa bangun dengan kepala yang lebih tenang. Dan puncaknya, suatu hari, seseorang datang dan bilang, kamu kok kelihatan beda ya, lebih happy. Lebih happy. Saat itu, aku sadar, aku bukan cuma keluar dari lingkungan toksik. Aku sedang menciptakan versi diriku yang baru, yang lebih kuat, yang lebih terarah, yang lebih berani memilih. Karena begini, kadang kita harus keluar dari kebisingan untuk mendengar suara hati sendiri. Kalau sekarang kamu merasa hidupmu berat, coba lihat sekeliling. Siapa yang kamu izinkan berada terlalu dekat? Siapa yang diam-diam merampas energimu? Siapa yang bikin kamu ragu pada dirimu sendiri? Hidup terlalu singkat untuk dikelilingi racun, terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang yang cuma bisa ngeremehin. Dan ingat,
Kalau kamu memilih pergi, itu bukan berarti kamu lemah, atau sombong, atau merasa lebih hebat. Tidak, itu cuma berarti kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Dan itu, teman, adalah keputusan paling sehat yang bisa kamu lakukan.